Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isabella dengan NIM 2402107136 dari program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan materi kajian hadis tentang peduli lingkungan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah hadis yang diampu oleh Bapak Haji Dr. Alimran MAG. Mari kita langsung ke pembahasan. Hadis yang pertama tentang larangan melantarkan lahan. An Jabir bin Abdullah qala kanat li rajalin minna fadul ard faqalu nukriha bisulusi warrubu'i wanis faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyuzriha aw liyamnaha akhahu fa in aba falyumsik ardah, yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, dahulu ada beberapa orang di antara kami memiliki tanah lebih. Lalu mereka berkata, kami ingin menyewakannya dengan imbalan sepertiga, seperempat, atau setengah hasilnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memiliki tanah, hendaklah ia menggarapnya sendiri atau memberikan kepada saudaranya untuk digarap. Jika ia tidak mau, maka hendaklah ia menahan atau menguasai tanah itu. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Muzara'ah. Jadi, Islam memerintahkan pemanfaatan lahan secara produktif. Hadis pertama mengajarkan bahwa lahan tidak boleh dibiarkan sia-sia atau terbengkalai. Pemilik tanah wajib mengelolanya sendiri atau memberikannya kepada orang lain yang mampu mengolahnya. Tujuannya untuk mencegah kerusakan tanah, menghindari ketidakproduktifan, serta menumbuhkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hadis yang kedua tentang penanaman pohon atau reboisasi. Haddatsana Ansun radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaqrisu warsan aw yazra'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanu aw bahimah illa kana lahu bihi shadaqah. Artinya, dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman atau menanam suatu pohon, kemudian ada burung, manusia, atau hewan yang memakan darinya, kecuali hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Muzara'ah bab 41. Menanam pohon adalah ibadah bernilai sedekah. Hadis kedua menegaskan bahwa menanam pohon dan tanaman adalah amal kebaikan yang pahalanya terus mengalir. Setiap makhluk hidup yang mendapat manfaat, baik manusia, hewan, maupun burung, menjadi sedekah bagi penanamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat mendorong penghijauan, reboisasi, dan pelestarian alam. Hadis yang ketiga tentang pencegahan pencemaran air. Haddatsana Abu Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yabulanna ahadukum fil ma'id da'imil ladzi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Artinya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali salah seorang dari kalian buang air kecil pada air yang tergenang dan tidak mengalir, kemudian ia mandi di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Wudu bab 4. Islam melarang perbuatan yang mencemari lingkungan. Hadis ketiga melarang mencemari air tergenang dengan buang air atau kotoran. Larangan ini menunjukkan bahwa menjaga kebersihan air adalah kewajiban, karena air merupakan sumber kehidupan. Larangan ini juga secara tidak langsung mencakup larangan membuang sampah atau limbah ke sungai, danau, atau sumber air lainnya. Dengan demikian, Islam bukan hanya mengatur ibadah ritual, tetapi juga mengajarkan etika menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Baik, demikian penjelasan materi kajian hadis tentang peduli lingkungan yang telah saya sampaikan. Saya harap ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.